Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel YouTube Omen Purnama. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gua mau kasih lihat jenis ikan cupang plakat tipe fancy orange head ya. Ini orange head. Jadi ini bukan jenis atau bukan tipe hellboy, bukan juga tipe white scale. Ya, kalau untuk hellboy itu keseluruhan warnanya full merah. Jadi hanya ada beberapa warna aja yang menyertai di dalam atau di bodinya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan bersisik dan berwarna ini disebutnya masih masuk kategori fancy orange head. Jadi bukan fancy hellboy, bukan juga fancy white scale. Kalau white scale itu nggak ada hijaunya, jadi putih total, terus kepalanya ada orange, ada merah gitu ya. Cuma kalau bercak ini masuknya fancy, dan juga tidak masuk ke kategori FCCP gitu. Kalau FCCP itu fancy Cooper, jadi bodinya harus berwarna tembaga baru dia masuk kategori FCCP. Karena Cooper itu dalam bahasa Indonesia artinya tembaga gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah juga untuk mengetahui tipe plakat ikan cupang yang teman-teman miliki, supaya kalian bisa juga kontrol harga jualnya dan juga bisa tetap memperbanyak ya, atau melestarikan jenis tipe kesayangan teman-teman. Nah, kali ini gue mau ngebreed lagi. Ini fansinya orange head mau di breed, dan betinanya juga sama modelnya kita udah dapat. Jadi kita mau perbanyak. Ikan ini pernah menjadi primadona di tahun 2018. Harganya bisa mencapai 1 jutaan loh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan muncul tipe-tipe corak baru, nah ikan ini tergerus dan harganya turun drastis. Tapi nggak masalah ya, semakin nanti jarang yang ngebreed ikan ini, harganya akan kembali stabil. Karena semakin banyak ikan di pasaran itu membuat harga ikan pun menjadi turun. Tapi semakin sedikit ikan tersebut akan menjadi lebih tinggi harganya gitu. Nah, ini jantannya. Nah, seperti biasa gue memilih jantan yang tubuhnya proporsional, usianya sudah di atas 5 bulan, kemudian ekornya, analnya, dorsalnya sempurna, saling menyentuh dan tidak ada cacat sedikit pun gitu ya. Dan dasi yang utama, karena gue suka dasi yang single, jadi gue memilih jantan yang dasinya sama, kanan kiri satu gitu ya gitu. Oke, ini jantannya. Sekarang kita lihat betinanya seperti apa. Come on, cus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan betinanya. Nah, betinanya memiliki corak yang hampir sama dengan jantannya. Jadi di sini gue tidak melakukan perkawinan silang atau dikawinkan dengan tipe lain, karena kalau jenis ikan ini kemudian kita silang dengan tipe lain, itu bisa 90% anakannya banyak yang base girl atau putih polos atau bester, bebas terang gitu. Untuk jadi seperti ini laginya itu kemungkinannya kecil gitu. Maka dari itu gua
mempertahankan tipe plakat ini itu ya. Gue juga mau ngebuat ikan ini menjadi banyak lagi peminatnya seperti di tahun 2018 gitu. Kurang apa, ikan ini cakep kok ya kan, ikan ini cakep, made in Indonesia, punya tubuh yang proporsional, ekor yang bagus, dia ngerim ya kan, ngerim tetap sama. Mandi ini masuk fancy, cuman orang itu kadang-kadang kalau berbicara trademark atau harga merek dagang fancy, wah udah harganya turun. Nah, padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Fancy tetap punya identitas yang bagus gitu loh. Dan awal permulaan ikan warna-warni itu juga dari fancy, teman-teman jangan sampai salah. Jadi fancy itu awal dari terciptanya jenis-jenis tipe-tipe corak ikan cupang yang lain itu. Nah ini seperti yang tadi, pemilihan betinanya juga sama, usianya sudah di atas 5 bulan, kemudian memiliki ekor yang cukup lebar yang bagus, kemudian badannya juga proporsional, dasinya pun juga sama. Kita pilih yang sama kanan dan kiri gitu. Lengan dayung juga tidak cacat. Ini juga sudah siap untuk di breed karena telurnya juga sudah cukup banyak gitu ya. Teman-teman, kita langsung aja ke media untuk kita kawinkan dia. Nah sekarang kita pakai sistem penjodohan ya. Nah soalnya banyak juga teman-teman yang ada yang melakukan cara seperti gua dan gagal. Nah di sini gua biasanya mengawinkan ikan itu tanpa penjodohan. Nah harus perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa gua sudah paham betul ciri-ciri ikan yang birahi, kemudian feeling gua tuh udah kuat banget gitu. Mana ikan-ikan yang udah siap banget di breed dan mana ikan-ikan yang belum. Nah karena kalau kita ngasal ngawinin itu bisa berakibat fatal, yaitu bisa berakibat kematian baik itu jantan ataupun betinanya gitu. Jadi kita harus benar-benar paham kapan si ikan itu siap dikawinkan gitu teman-teman. Langsung aja kita ke media breeding ya, let's go. Oke teman-teman, kita udah di wadah untuk perkawinannya, dan ini betinanya dan ini jantannya gitu ya. Nah medianya ini yang udah gue siapin, yaitu satu wadah dengan ketinggian air sekitar 15 cm. Kemudian di sini kita taruh tumbuhan air. Fungsinya di sini supaya telur-telurnya bisa menempel ya di sini gitu. Kemudian ini ada botol aqua, di sini sudah dibolongin ya kayak ini. Ini fungsinya untuk taruh betinanya karena kita di sini mau melakukan penjodohan terlebih dahulu gitu. Jadi buat teman-teman pemula, alangkah lebih baiknya ngebreed itu menggunakan sistem perjodohan dulu. Oke, langsung aja kita masukin betinanya dulu ke dalam sini ya. Ini tempat betinanya, biar jantan di sini sampai nanti kita lihat jantannya sudah banyak buih atau busanya. Dan kalau proses perkawinannya ikan itu biar aja berpuasa ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk memberi dia makan karena percuma juga. Nah ini betinanya kita udah taruh di wadah aqua atau air mineral ya. Ini betinanya. Sekarang kita ambil jantannya. Jadi nggak perlu susah-susah teman-teman mau ngebreed, teman-teman pemula pasti bisa, dijamin. Yang susah tuh ketika kita merawat burayak.
burayak dari usia 1 hari sampai usia 2 bulan tuh, masa dimana kita bener-bener harus memperhatikan burayaknya. Kalau nggak bener-bener diperhatiin, di 1 minggu udah habis hilang. Nah, ini dia sedang berkenalan ya. Oke, jantannya sih udah agresif, betinanya juga sama sih, udah siap banget sebenarnya kalau kayak gini. Ini gue tanpa penjodohan juga besok udah nolor. Cuman di sini karena gue mau kasih edukasi buat teman pemula supaya ngebreednya bisa berhasil, jadi pakai sistem penjodohan aja dulu itu ya. Oke, setelah ini biarin dia berkenalan lebih lanjut, kemudian jangan lupa kita tutup, karena ikan yang sedang dikawinkan itu mudah banget stres itu. Jadi nanti kita tutup, kemudian juga supaya angin nggak berembus ke dalam dan menghancurkan busa-busanya. Nah, nanti ketika busanya sudah banyak, si jantan udah ngeluarin, baru betinanya kita lepasin ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe, share ke teman-teman semua supaya kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama pintar untuk mengembangbiakan ikan cupang kesayangan kita. Mari lestarikan ikan cupang produk Indonesia, dan jangan mau kalah dengan negara-negara tetangga yang ikannya bagus-bagus. Mari berkarya untuk si ikan kecil cantik ini. See you next video. Bye bye.